coba benerin, nggak ngerti mobil sama sekali. Ini aku telepon bengkel ya. Duh, nggak diangkat-angkat lagi. Udah aja lagi, pakai nggak diangkat lagi. Bos, mobilnya kenapa, Bos? Mogok ya? Woi! Kalau ditanya jawab dong! Maaf mas, ini mobil kita lagi mogok. Karin, kamu nggak perlu sok kenal sama mereka. Yang ada dimanfaatin kita. Lu nggak tahu siapa gua, ah? Gue nggak perlu kenal sama lu semua, ya? Ini orang! Taruh, ampun. Sorry. Gue cuma bercanda. Bener, gue cuma bercanda, sorry. Ngomong doang gede, mentalnya tempe. Frans! Kemana kamu sih, Frans? Lu mau kemana, ah? Lu mau kemana? Udah, nggak usah basa-basi. Sini, dompet lu! Dompet lu sini! Tolong! Cepat, buruan! Boy! Lepasin dia. Kenapa lu? Lu nggak usah ikut campur lu! Siapa? Ajar dia! Maju. Bangun. Enggak, Bos. Bangun. Pak, cabut lagi. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih banyak ya udah nolongin aku. Nih cowok kok pakai seragam karyawan supermarket gue ya? Siapa sih ini orang? Kayaknya oke juga. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Dan kali hati-hati ya. Mereka semua itu anak-anak kampung sebelah sana. Kadang-kadang mereka suka rese, gangguin cewek yang sendirian di sini. Makanya hati-hati. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Sekali lagi hati-hati. Makasih ya. Kak Faris! Aku bawain rendang jengkol kesukaannya Kak Faris. Buat makan malam nanti. Iya, makasih ya. Iya. Kak, Assalamualaikum. Kak, masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Kak Faris! Kak Faris! Kak Faris! Faris itu gak suka makan beginian. Mending buat aku aja. Kak Faris! Sekar, kamu tahu kan aturannya kalau mau ketemu Faris? Kak Faris! Kak Faris! Kak Faris! Kak Faris nanti malam ada acara nggak? Ntar mau ngajak Kak Faris ke pasar malam. Nggak ada acara sih. Tapi kayaknya aku mau istirahat aja deh. Soalnya aku capek banget. Besok juga akan kerja pagi. Apa ya, kamu sendiri aja ya. Ya. Kak Faris mau kemana? Aku mau mandi. Mau ikut? Enggak sih. Kak Faris. Aku kan mau jalan-jalan sama Kak Faris. Makasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Kamu ngapain di sini? Ini lokasi karyawan, jadi sebaiknya kamu pergi aja. Saya Karin. Faris, maaf saya harus kembali kerja. Sebagai ucapan terima kasih, saya mau ngajakin kamu makan siang. Maaf Mbak, saya nggak bisa. Masih banyak kerjaan. Tapi kan bos kamu nggak tahu. Jadi nggak apa-apa dong kalau ditinggal sebentar. Mbak, maaf ya, saya nggak peduli ada bos atau enggak. Buat saya, yang harus saya lakukan adalah saya bertanggung jawab dengan apa pekerjaan yang telah diberikan kepada saya.
Cowok ini benar-benar punya prinsip. Jarang-jarang nyari cowok kayak gini. Faris. Mbak, maaf Mbak, saya lagi kerja Mbak. Tolong jangan diganggu ya. Tunggu. Gini, gimana kalau kita ketemuan lagi pas kita pulang kerja nanti? Abisnya aku merasa belum lega kalau belum traktir kamu. Atau kamu mau hadiah lain sebagai ucapan terima kasih? Mbak, maaf ya. Apa yang kemarin saya lakukan itu, menurut saya itu hal yang sangat biasa Mbak. Tidak ada istimewanya. Jadi Mbak nggak perlu berlebihan juga. Bukannya aku berlebihan, tapi aku ngerasa utang budi aja sama kamu. Jadi aku harap kamu nggak nolak permintaan aku ya. Ya udah, tapi nanti setelah saya pulang kerja ya. Maaf Mbak, saya masih banyak kerja. Permisi. Silakan. Harapan, impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Cinta yang kan membawamu. Cinta mampu pulihkan luka. Saat dia rasuki jiwa. Harapan, impian tercipta bersamanya. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu. Cinta itu anugerah. Aku nggak tahu kenapa ya. Padahal aku tuh baru kenal kamu loh. Tapi kok kayaknya udah lama banget kenalnya. Masa sih? Iya. Ayo, silakan duduk. Bentar. Yuk. Silakan duduk. Kamu itu wanita yang sangat baik sekali. Kamu juga cowok yang baik. Oh ya? Karin, aku boleh nggak jujur sama kamu? Aku suka sama kamu, Karin. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Karin, kok kamu diem sih? Kamu nggak suka sama aku ya? Atau kamu udah punya pacar? Tapi kan kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku itu cuma gadis miskin. Hidup aku susah. Aku nggak mau nanti kalau kamu pacaran sama aku, kamu juga jadi ikutan susah. Kalau gitu aku nggak mau pacaran sama kamu. Maksud kamu? Jadi kamu mau cari cewek yang lebih kaya dari aku? Tapi aku maunya jadi suami kamu. Mau kan? Tapi kan kamu belum kenal sama keluarga aku. Ya kenalin dong. Kenalin dong. Nanti setelah aku kenal sama keluarga kamu, aku akan melamar kamu. Ya. Tapi sebelum itu, kamu harus kenal dulu sama keluarga aku. Kalau kamu bisa terima keluarga aku apa adanya, aku janji. Aku juga akan terima keluarga kamu. Siapapun keluarga kamu, ya. Jadi kamu mau jadi istri aku?
Ya, kita lihat aja nanti. Itu yang namanya Karin. Aku kenalin. Karin, kenalin. Ini kakakku. Hai, saya Karin. Oh, ini yang namanya Karin. Cantik sekali. Bisa aja. Kakak juga cantik kok. Oh ya Faris, tolong bikinin minuman untuk Karin. Gak usah, gak apa-apa kok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu minum apa? Gak usah lah, nanti malah ngerepotin. Coba aku bikinin aja ya. Bentar ya. Kak, bentar ya. Iya, silakan duduk Karin. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan kamu dengan Faris? Iya, kita sih saling mencintai, Kak. Pengennya sih menikah. Habis itu kita melanjutkan hubungan rumah tangga. Kamu serius? Kamu kan dengan Faris baru aja kenal. Ya, biasanya sih kalau yang baru pacaran semuanya sangat indah. Tapi kalau sudah menikah, semua kejelekan itu pasti akan kelihatan. Manusia itu kan gak ada yang sempurna, Kak. Tapi aku yakin kok, kalau Faris itu adalah laki-laki yang baik dan dia juga bisa jadi suami yang baik buat aku. Memang, tapi bukannya kakak tidak merestui hubungan kamu dengan Faris. Ya, kamu tahu, Faris itu orang miskin. Ya, kakak kasihan sekali sama kamu. Ya, semestinya kamu bisa mencari orang yang lebih bisa membahagiakan kamu, Karin. Kak, kebahagiaan itu gak bisa diukur pakai materi. Lagi pula aku juga udah biasa kok hidup susah. Kebetulan aku ini orang yang sederhana. Aku bukan orang kaya. Jadi aku semakin yakin untuk memilih Faris karena dia bisa mencintai aku apa adanya. Waduh, serius banget nih kayak ngobrolnya nih. Oh ya, ini minumnya nih. Nih. Buat kamu. Kak, ini buat kakak. Buat aku. Makasih ya, Riz. Ayo diminum. Ya. Cuma seadanya aja kok. Gak apa-apa. Aduh. Kalau Faris beneran mau nikah sama si Karin, pasti Faris gak perhatian lagi sama aku. Faris gak bakalan ngasih duit lagi. Apalagi Karin gadis miskin, bakalan tambah susah deh. Yuk turun. Karin, ini rumah siapa ya? Bagus banget. Ini rumah orang tua aku. Aku tinggal sama mamaku. Papa udah lama meninggal dunia. Loh, kamu mau kemana? Karin, lupain pernikahan kita. Maksud kamu apa sih? Bukannya kamu bilang kalau kamu cinta sama aku dan kamu mau nikah sama aku? Karin, kamu udah bohongin aku ya? Dan aku sama sekali nggak suka sama orang yang tukang bohong. Dulu kamu bilang kamu ini orang miskin. Tapi ternyata kamu orang kaya. Faris, aku nggak bermaksud ngebohongin kamu. Belum memulai aja kamu udah bohong sama aku. Apalagi kita udah membina rumah tangga. Kamu pasti akan melakukan kebohongan yang lebih besar. Jadi daripada terlambat, mendingan kita akhiri aja hubungan kita. Faris, tolong tunggu. Tolong kamu dengerin dulu penjelasan aku. Aku ngelakuin semua ini. Itu karena aku pengen ngedapetin cowok yang bener-bener sayang sama aku. Bukan cuma karena harta. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Hah? Kamu menguji cinta aku. Kamu pikir aku main-main cinta aku sama kamu? Hah? Aku nggak main-main ya. Dan jujur aku kecewa sama kamu. Faris, tolong tunggu, tolong dengerin dulu penjelasan aku. Aku bener-bener terpaksa ngelakuin ini semua. Belakangan ini tuh cowok-cowok cuma ngejar aku karena harta aku aja. Mereka nggak ada yang tulus mencintai aku. Aku mohon sama kamu, maafin aku ya. Karena kamu dengerin aku baik-baik ya.
tulus cinta sama kamu. Aku harap kamu percaya akan ketulusan dengan cinta aku. Faris, aku itu juga cinta sama kamu. Dan aku juga percaya sama kamu. Ya udah kalau gitu sekarang kita masuk aja yuk. Yuk. Tante, sebelumnya saya ingin minta maaf karena saya udah berani lancang untuk datang ke rumah Tante. Jadi begini Tante. Kedatangan saya ke sini adalah ingin melamar anak Tante. Karena saya serius dengan anak Tante. Saya benar-benar mencintai dia, Tante. Karin, kok kamu nggak pernah cerita sama Mama sih? Kalau kamu sudah punya hubungan serius dengan Faris? Ma, awalnya Karin juga nggak nyangka kalau ternyata hubungannya akan secepat ini. Tapi bagaimana kalian bisa hidup bersama kalau kalian sendiri baru kenal? Ma, Karin sama Faris ini saling mencintai. Faris itu juga cowok yang baik. Dia juga disiplin dan bekerja keras. Dan Karin juga yakin Faris itu juga pasti bisa jadi suami yang baik buat Karin. Tante, ya saya ini memang bukan berasal dari orang kaya, Tante. Tapi ya nanti insya Allah setelah kita menikah nanti, semaksimal mungkin saya janji, Tante. Saya akan membahagiakan anak Tante. Saya janji, Tante. Gimana, Ma? Mama setuju kan? Mama ngerestuin kan hubungan Karin sama Faris? Terserah kamu, sayang. Makasih banget ya, Ma ya. Iya, sayang. Alhamdulillah. Tante, makasih Tante. Faris, kamu seriusan mau nikah sama Karin? Ya serius lah, Kak. Kok Kakak masih nanya kayak gitu aja sih? Aku udah pesen semuanya loh. Baju pengantin udah, catering udah, gedung juga udah. Kakak nggak setuju kamu nikah sama Karin. Loh, Kak. Kakak emang nggak mau yang ngeliat aku nikah dan aku bahagia? Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalian itu orang miskin. Sama-sama miskin. Nanti tambah susah lagi. Kamu nggak akan bahagia dengan Karin. Kak. Aduh, Kak. Kakak tuh ngapain sih ngurusin masalah itu? Itu urusan aku sama Karin dong. Kalau aku udah menikah sama dia. Lagian Kakak itu salah menilai Karin. Maksud kamu apa? Kakak tahu nggak tempat kerja aku? Supermarket itu tahu. Itu yang punya keluarga Karin. Seriusan kamu? Kamu nggak mimpi kan, Faris? Kak, emangnya aku lagi tidur, Kak? Enggak kan? Ya aku serius lah. Udah ya, aku nggak mau membahas masalah ini. Itu nggak penting buat aku. Yang penting sekarang, aku sangat mencintai dia, aku sangat sayang sama dia, dan aku ingin membangun hubungan rumah tangga sama dia. Ya, yang penting kakak merestui aja. Pasti. Kakak akan berdoa untuk kamu dan Karin. Semoga kalian bahagia. Udah aku jalan dulu. Iya. Waalaikumsalam. Wow. Karin ternyata orang kaya. Kenapa dia pura-pura jadi orang miskin? Sudahlah. Itu tidak penting. Yang penting sekarang aku akan jadi orang kaya raya juga. Karin. Makasih ya, Bu ya. Karin, kakak minta maaf sebelumnya karena pernah meragukan hubungan kamu dengan Faris. Gak apa-apa, Kak. Nggak usah dipikirin. Sekarang itu yang aku pikirin adalah masa depan aku sama Faris. Dan
ada satu hal yang ingin kakak bicarakan sama kamu. Tapi ini rahasia, Karin. Rahasia apa, Kak? Kamu janji kan nggak akan cerita sama Faris? Iya, aku janji. Sebetulnya keluarga kami sudah lama terlilit hutang. Dan kita tidak mampu untuk membayarnya ke rentenir. Untuk itu, rumah kita akan disita. Disita? Emangnya utangnya sebesar apa, Kak? Berapa? 100 juta. 100 juta? Kak, itu kan bukan jumlah yang sedikit. Kalau boleh aku tahu emang dipakai buat apa? Pada saat itu hutang kita nggak sebanyak itu, cuma beberapa puluh juta saja. Tapi karena kita tidak mampu bayar untuk bunganya, itu terus membengkak. Itu untuk pengobatan ayah di rumah sakit. Tapi ini kan masalah serius, kenapa Faris nggak cerita ya sama aku? Aku kan calon istrinya. Iya, memang begitulah Faris. Dia tidak mau melibatkan orang lain, dia tidak mau merepotkan orang lain. Udahlah, Karin. Ya tapi tetap aja, Kak. Aku ini calon anggota keluarganya Faris. Jadi aku berhak tahu semuanya. Ya, kakak pikirin sekarang adalah bagaimana itu kalau rumah sampai disita. Sementara kamu akan menikah dengan Faris. Artinya kakak dan Faris akan meninggalkan rumah itu. Terus Faris pergi, bagaimana pernikahan kamu? Gini aja deh, Kak. Aku coba cari pinjaman ya. Abis itu kakak bayar utangnya biar rumahnya nggak disita sama rentenir. Jangan, Karin, jangan. Itu sangat merepotkan kamu. Itu hasil benar-benar uangnya besar sekali. Kita coba usaha dulu aja ya, Kak. Semoga ada jalan. Tapi Kak Susan nggak usah bilang sama Faris dulu ya. Takutnya Faris malah nggak terima kalau ini bantuan dari aku. Kamu baik banget, Karin. Terima kasih banyak ya. Kakak janji ini adalah hutang yang akan kakak bayar setelah kakak punya uang. Kak, nggak usah dipikirin ya. Yaudah, Kak. Dimakan dulu. Iya. 100 juta kan? Ternyata aktingku nggak kalah sama artis sinetron. Karin, gampang banget bikin dulu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Tante kenapa ngizinin Karin nikah sama orang lain? Bukannya Tante udah ngerestuin hubungan Frans sama Karin? Maafkan Tante Frans. Tante terpaksa. Sepertinya Karin sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari Faris. Mereka saling mencintai. Aku juga cinta Karin, Tante. Apa Tante nggak percaya? Iya, Tante percaya. Tapi Karin lebih memilih Faris. Tante juga bukan tidak berbuat apa-apa untuk memisahkan mereka. Terus Tante harus berbuat apa lagi? Tante, kita masih punya waktu. Selama Karin dan Faris belum mengucap ijab kabul, kita masih banyak kesempatan buat misahin mereka. Frans, sebenarnya Tante lebih setuju sama kamu, Frans. Tante lebih lama mengenal kamu, juga keluarga kamu. Tapi Tante juga sudah berusaha supaya Karin dan Faris berpisah. Tante nggak tahu lagi harus berbuat apa. Ya udah, sekarang Tante tenang aja. Serahin semua masalah ini sama Frans. Tante harus lebih ketat jagain Karin. Gerak-gerik Karin semua Tante harus lebih ketat. Apa aja yang Karin lakuin sama cowok itu. Setelah kita tahu situasinya, kita akan lebih gampang buat ngancurin hubungan Karin dan si gembel itu. Iya, Tante setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini cek 100 jutanya. Serius, Karin? 100 juta? Aduh, kakak jadi nggak enak libatin ini sama kamu. Udah kak, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kakak harus bayar hutang kakak biar rumah ini nggak diambil sama rentenir ya. Aduh Karin, bagaimana ya caranya kakak membahas kebaikan kamu, Karin? Ya ampun kak, nggak apa-apa kok. Lagi pula kakak juga nggak boleh sedih lagi ya. Sekarang kan masalahnya udah selesai. Karin mau balik ke kantor dulu ya kak. Iya sayang, hati-hati ya. Yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya kak. Iya, hati-hati Karin. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata sangat gampang cari duit. Tinggal pepetin kongres bodoh, terus beres semuanya. Baru kali ini aku punya uang 100 juta. Awal yang indah. Berapa banyak lagi yang kamu inginkan, ha? Siapa kamu? Tiba-tiba datang, tidak ada permisi. Ini bukan swalayan, Bu. Saya Indah, ibunya Karin. Ibu Besan. Kenapa sih Bu nggak bilang-bilang dari tadi? Memperkenalkan nama saya Susan. Saya kakaknya Faris, menantu kesayangan Ibu. Saya tidak pernah punya mantu yang namanya Faris, apalagi mantu miskin seperti kalian. Ibu, tenang dulu atuh. Wala sabar. Ibu silahkan duduk dulu, terus saya mau bikin minuman buat Ibu. Nggak perlu. Saya kesini hanya mau menjelaskan kalau saya tidak pernah setuju dengan hubungan Faris dan Karin. Ngerti? Gimana Bu? Kan Faris sama Karin itu saling jatuh cinta. Kamu pikir saya tidak tahu? Maksud Faris menikahi Karin karena kalian semua mengincar harta saya. Iya kan? Belum apa-apa saja, kamu sudah menerima uang 100 juta dari Karin. Masih mau ngelak lagi kamu. Jangan salah paham Bu, saya bisa jelaskan semuanya. Saya tidak minta penjelasan kamu. Dan saya juga tidak akan minta kembali uang yang sudah Karin berikan kepada kamu. Tetapi yang saya minta, Faris, tinggalkan Karin. Tulis, berapa yang kamu mau? Ayo, terima. Gak mungkin misahin Karin sama Faris. Itu susah saja melepaskan sapi perahan aku. Pokoknya sekarang tidak ada pesta-pesta pernikahan, jelas? Maksud mama apa sih? Bukannya mama udah ngerestuin ya hubungan Karin sama Faris? Sekarang kita sedang memperketat pengeluaran perusahaan. Kamu tahu kenapa? Karena kita tidak tahu lagi perusahaan kita masih bisa eksis atau tidak. Maksud mama? Kamu tahu Karin? Franz sudah menarik semua sahamnya dari perusahaan. Dan sekarang perusahaan kita terancam gonjang-ganjing karena kurang modal. Semua ini karena kamu Karin. Karena kamu lebih memilih Faris daripada Franz. Mama nggak tahu lagi deh. Bagaimana dengan nasib perusahaan kita nanti? Mama yang tenang ya. Kan masih ada Karin.
Nanti juga pasti ada Faris kan yang bantuin kita. Aduh, Karin. Emangnya Faris itu bisa apa? Yang kita butuhkan adalah modal. Bukan Faris. Ma, ayo dong Ma, kita itu harus berpikir positif. Karin yakin kok semuanya pasti akan baik-baik aja. Mama sekarang sudah tidak yakin. Lebih baik kamu fokus saja pada perusahaan. Dan jangan pernah bermimpi untuk pesta pernikahan. Kecuali kamu menikah dengan Frans. Ma, Karin mohon sama Mama. Tolong Mama gak usah lagi bahas siapa calon suami Karin nanti. Jodoh itu udah ditentuin sama Allah, Ma. Dan Allah juga udah menentukan jodoh yang baik buat Karin. Karin. Almarhum papa kamu pernah berpesan untuk tidak memaksakan siapa jodoh kamu. Serah kamulah. Buatlah sesuka hatimu. Kamu memilih siapa? Tapi Mama mengalah untuk menang. Jodoh kamu adalah Frans, bukan Faris. Saya terima nikahnya Karin Darmawan binti Ahmad Darmawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Lu nggak pakai mata apa? Udah minggir. Makin kotor baju gue tau. Ganteng juga nih cowok. Dari tampangnya sih kayaknya tajir. Dia malah bengong. Cabut sana. Enak gue ngeliat muka depan gue. Songong amat sih lo. Awas ya. Apa? Lu ngancam gue? Emang lu siapa? Ada apa? Hah? Ini Tante. Oh, kamu. Udah Frans, tidak usah ladenin perempuan ini. Dia nggak selevel dengan kita. Emang dia siapa sih Tante? Kakaknya Faris. Belum apa-apa dia sudah porotin Karin. Hah, dia pikir aku akan diam saja. Lihat aja, tunggu waktu yang tepat. Aku akan singkirkan dia. Sepertinya kita bisa manfaatin perempuan ini, Tante. Dengan harta yang kita punya, semua bisa terjadi seperti yang kita mau. Faris, kamu bener-bener ya. Kamu memang keterlaluan. Karin itu udah bagus mau bayarin kamu untuk keluar rugi bulan madu. Malah kamu tolak. Aduh, jangan sok kaya deh kamu. Kak, ini masalah harga diri ya, Kak? Harga diri? Hah? Harga diri seperti apa? Kamu emang kenyang dengan harga diri? Hah? Kamu bisa membahagiakan si Karin dengan harga diri kamu? Gitu? Kakak tuh gak ngerti kan dengan perasaan aku, Kak. Kak, aku tuh malu, Kak. Coba Kakak bayangin. Biaya pernikahan semua yang bayar itu Karin. Masa semuanya harus Karin sih? Nanti apa kata mertua aku, Kak, tentang aku? Bener sekali. Mertua kamu pasti akan sangat menghina kamu. Dan menghina kakak juga. Untuk itu, kakak akan pinjamkan kamu uang. Uang untuk kamu bisa jalan-jalan bulan madu bersama Karin. Gimana? Mau nggak? Kakak. Emangnya kakak pikir ke Jepang itu murah, Kak? Mahal, Kak. Lagian kakak juga punya uang dari mana coba? Kerja aja enggak? Aduh Faris, udah dulu deh, stop dulu ngomongnya. Yang penting kakak ada uangnya. Hah? 50 juta gimana? Cukup nggak untuk kamu pergi bersama Karin? Kenapa? Kak, sekarang jujur deh sama aku, Kak. Kakak dapat uang sebanyak itu dari mana? Hah? Kak? Ya udah, kalau kakak nggak mau ngomong nggak apa-apa. Aku biar cari tahu sendiri. Tapi mendingan kakak ngomong aja sama aku. Dapat dari mana uang sebanyak itu? Daripada aku tahu dari orang lain. Dari Karin. Apa? Dari Karin? Kak, kakak tuh habis ngakuin apa sih sama Karin? Hah?
Sampai Karin mau membayar uang sebanyak itu sama kakak? Hah? Udah deh Faris, kakak tuh Kakak meras dia? Enggak, kakak itu cuma bicara bohong sama dia. Udah, nggak ada yang lagi yang ngalahin kok. Terus apa lagi? Enggak. Apa lagi? Kak, jujur sama aku, apa lagi? Ada. Karin, kamu ini gimana sih? Kok kamu gampang banget dibohongin sama Kak Susan? Hah? Aku tahu kamu tuh banyak uang. Tapi bukan berarti dia murah-murin gitu dong. Kok kamu jadi nyalain aku? Udah jelas-jelas ini salah Kasusan, kakak kamu yang mata duitan. Enggak sayang, enggak. Aku nggak nyalain kamu, beneran. Iya, maaf ya, aku emosi ya. Tapi tolong aku minta banget sama kamu ya. Tolong kamu tuh jangan gampang banget dibohongin sama Kak Susan, ya. Kalau dia macam-macam, kamu langsung lapor sama aku, ya. Iya, udah ya. Yang penting sekarang aku juga udah tahu karakter Kak Susan itu seperti apa. Karin, kamu jangan percaya begitu saja dengan orang lain. Faris dan kakaknya sama saja. Mereka ingin mengeruk harta kita. Mah, tolong dong, Mah. Jangan memperkeruh suasana dong, Mah. Sejak kamu ada di rumah ini, hati saya tidak pernah tenang, tahu? Ma, udahlah, Ma. Kan udah jelas juga kalau Faris itu nggak salah dan yang salah itu Kak Susan. Karin, yang kamu harus percaya adalah Mama. Kalau memang Faris nggak salah, kenapa dia nggak balikin uang kamu yang ditipu sama Susan, hah? Karin, tenang. Pokoknya aku janji sama kamu ya, secepatnya aku akan mengembalikan uang itu. Aku yakin uang itu pasti masih ada kok, ya. Apa? Uang 100 jutanya udah habis. Kak, emangnya kakak itu pakai apa aja sih? Sampai uangnya habis sebanyak itu? Kakak kan belanja beli-beli baju sama investasi bisnis. Bisnis? Bisnis apa, Kak? Emangnya kakak ngerti apa soal bisnis? Ini kan pasti kakak bohong ya? Kakak bohong kan? Kalau kakak nggak bohong, Kak, aku nggak mau tahu ya. Sekarang juga balikin uang kakak. kalau kamu nggak percaya geledah saja ke kakak. Sekalian cek periksa nomor rekening kakak. Oke, aku geledah, Kak. Geledah saja Faris. Kamu nggak bakalan nemu uang itu karena uang itu sudah aku investasikan bisnis sama sekarang. Karin, aku minta maaf ya. Aku benar-benar nggak tahu di mana Kak Susan nyimpen uangnya, Karin. Tapi aku janji sama kamu, aku pasti akan menemukannya, ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Tapi jujur sih aku emang kesel banget. Aku kesel bukan karena uangnya. Tapi aku heran aja kenapa Kak Susan tega ngebohongin aku. Iya, Karin, aku minta maaf ya atas perbuatan Kak Susan ya. Jujur, Karin, aku malu sama kamu, sama mama kamu, Karin. Iya, ya udah nggak apa-apa. Aku ngerti kok posisi kamu. Makasih ya, kamu udah ngertiin aku. Aku memang gak salah pilih kamu jadi seorang istri. Makasih ya. Iya, ya udah. Gak usah dipikirin ya. Siap. Kenapa mereka makin mesra, Tante? Tante juga tidak mengerti. Kenapa Karin seperti itu? Tante rasa Faris sudah menghipnotis Karin. Bisa jadi. Tapi kita nggak boleh nyerah. Mas, jangan rencana yang penting. Faris. Gimana bulan madunya? Hah? Baik, lancar. Terima kasih. Oh iya, saya mau minta maaf. Saya baru sadar kalau cinta itu nggak harus memiliki. Jadi tolong maafin saya ya. Iya Pak, saya sudah memaafkan Pak Frans kok. Dan terima kasih Pak Frans juga udah menerima hubungan saya dengan Karin. Sebenarnya saya harus minta maaf. Duduk, silakan. Oh iya, saya ada kado buat kamu dan Karin. Tolong diterima. Aduh, Pak, makasih banyak Pak atas kadonya Pak. Saya jadi terharu. Dan saya minta maaf juga Pak.
Selama ini saya udah nuduh Bapak yang enggak. Tapi ternyata Pak Frans baik banget orangnya, Pak. Terima kasih, Pak. Udahlah, yang udah lewat, biarkan lewat. Yang penting udah gak ada dendam di antara kita. Iya, Pak, iya. Sekarang buka kartu. Nanti aja, Pak, saya bukanya bareng istri saya. Gak apa-apa. Justru kamu harus ngasih kejutan buat kan. Buka dulu, biar kamu tahu isinya. Oh. Iya, Pak. Ini kunci mobil kan, Pak? Benar, kenapa? Nggak suka? Suka, Pak, suka. Tapi ini nggak kemahalan ya, Pak, untuk saya, Pak. Buat kamu dan Karin, hadiah yang saya kasih tuh nggak seberapa, nggak ada apa-apanya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak, atas kadonya, Pak. Saya senang sekali, Pak, ini, Pak. Oke, Faris. Sekarang kamu tolong tanda tanganin surat-surat kelengkapan staf PKB-nya. Pak, iya, Pak. Baik, Pak. Dasar pegawai rendah. Tetap aja derajat kamu rendah. Kamu nggak mungkin bisa hidup bareng Karin. Kamu sudah masuk perangkapku, Faris. Pak, ini, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih ya. Pak, sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya senang banget, Pak, ini, Pak. Salam ya buat Karin. Oh iya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Oh iya. Terima kasih. Baik. Lihat. Bagus banget kan mobilnya? Iya kan? Bagus banget kan? Aduh, aku nggak nyangka bakal punya mobil nih. Ternyata Pak Frans itu baik banget. Iya kan? Tapi hati aku masih nggak yakin. Aku itu tahu banget Frans itu orangnya kayak apa. Bukannya Frans itu benci banget sama kamu. Kok sekarang malah ngasih hadiah kayak gini? Loh, Karin, aku kan udah bilang tadi. Kalau Pak Frans itu udah mengakui kesalahannya. Lagian orang mau tobat kok dianggap salah sih. Kamu lihat. Kan? Aduh, bagus banget. Iya, bukannya gitu. Tapi aneh aja, aku tuh masih nggak percaya sama dia. Sayang, seharusnya kita tuh bersyukur Pak Frans itu udah berubah. Dan kemarin juga, dia nggak jadi menarik saham di perusahaan kamu kan? Iya kan? Ya tapi tetap aja. Aku nggak bisa bohongin hati kecil aku kalau aku masih nggak percaya sama dia. Karin. Aku nggak mau loh kamu seuzon lagi. Mendingan sekarang kamu ngomong terima kasih Gi sama Pak Frans. Hadiahnya bagus banget. Aku suka. Ya, lihat tuh. Mobilnya bagus banget sayang. Aku harus lidiki. Sebenarnya apa sih yang direncanain sama Frans? Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Terharu banget kamu ngajak aku makan malam. Ya, anggap aja ini sebagai tanda terima kasih aku sama kamu. Karena kamu udah ngasih hadiah istimewa buat aku sama Faris. Kado istimewa. Hadiah. Aku nggak ngerti deh. Bukannya kamu habis ngasih mobil ke Faris buat kado pernikahan aku sama Faris? Kamu ngigau ya? Sejak kapan aku ngerestuin hubungan kamu sama Faris? Apalagi aku ngasih kado segala, ya nggak mungkin. Ya tapi Faris bilang sama aku kalau dia ngasih mobil itu karena hadiah pernikahan buat aku sama Faris. Dengar baik-baik. Kalaupun aku kasih kado, aku pasti ngasih ke kamu, bukan ke kado rendahan itu. Coba sekarang kamu periksa BPKB-nya. Atas nama kamu atau Faris? Kalau atas nama Faris, ya udah jelas tuh bukan dari aku mobilnya. Aku sih emang gak yakin kalau kamu akan berubah secepat itu. Ternyata feeling aku benar. Karin, kamu lebih kenal aku lebih lama daripada kamu kenal Faris. Harusnya dari awal kamu lebih percaya sama aku. Ya terus dia bisa dapat mobil itu dari mana? Ya mana aku tahu. Gini aja deh.
kamu selidikin Faris bisa dapat mobil itu dari mana. Ya kamu tahulah gimana caranya. Yap. Karena cepat atau lambat kita harus tahu Faris itu orang sebenarnya seperti apa. Ih, Sekar senang sekali Kak Faris datang. Ya ampun. Tapi kok istrinya nggak diajak? Sekar, kamu tuh gimana sih? Faris kesini ngajak kamu kencan. Kok malah ngomongin istrinya sih? Kakak, ngomong apa sih? Jangan ngomong sembarangan ya. Sekarang gak usah dengerin dia ya. Aku kesini, aku mau nanya masalah investasi. Gimana itu jadinya? Kok malah nangis sih? Karena aku nanya baik-baik. Kak Susan, Kak Faris, maafin aku. Ternyata investasi emasnya itu investasi bodong. Investasi apa? Bisnisnya tuh bisnis bohong, Kak. Kita semua kena tipu. Apa? Tuh kan, apa aku bilang? Uang kakak 75 juta itu amblas? Hah? Iya, Kak. Uang aku juga hilang. Aduh, Sekar kamu tuh gimana sih? Pokoknya kakak nggak mau tahu. Kamu harus gantiin uang kakak 75 juta rupiah. Gak boleh kurang, tapi boleh lebih. Kak Susan, aku dapat uang sebanyak itu dari mana? Aku gak peduli. Pokoknya kamu harus cari uang sebanyak itu. Kamu harus ganti uang aku dong, Sekar. Kak Faris, tolongin aku dong. Oke, udah ya. Aku nggak mau ikut campur masalah ini, ya. Kalian yang telah berbuat, kalian yang harus menanggung resiko, oke? Dan buat Kak Susan, ini pelajaran untuk Kak Susan. Kalau Kak Susan mendapatkan uang dari hasil yang nggak halal, itu nggak berkah, Kak. Kak Faris tolongin aku. Kak Faris tolongin Sekar, Kak Faris. Kak Susan mau ngomong apa? Aku nggak punya banyak waktu. Karin, maafkan kakak. Kakak tahu kakak yang salah sudah nipu kamu, Karin. Soal uang 100 juta itu. Kamu sudah tahu? Faris udah cerita semuanya sama aku. Awalnya aku kaget banget. Kenapa Kak Susan tega ngebohongin aku padahal aku udah niat baik sama aku? Tapi kamu tidak tahu kan, dalang dari semua cerita ini siapa? Maksud kakak? Yang menyuruh kakak untuk menipu kamu itu adalah Faris. Faris yang telah menyuruh kakak untuk menipu kamu. Ya nggak mungkin lah, Kak. Kok kakak tega sih? Berbuat seperti ini sama adik kakak sendiri? Kak, Faris itu sayang sama Kak Susan. Kok kakak nggak boleh kayak gini sama Faris? Ya, kakak sudah menyadarinya pasti kamu akan membela Faris karena kamu sangat mencintai Faris. Apapun yang dilakukan Faris, menurut kamu itu adalah benar. Dia itu salah. Kak, aku itu di sini berusaha objektif. Aku nggak memihak sama siapapun dan faktanya di sini itu Kak Susan yang udah nipu aku. Jadi nggak mungkin Faris ngelakuin semua ini. Lagian apa buktinya kalau Faris yang ngelakuin semua ini, Kak? Mobil yang dipakai Faris, dibeli Faris. Itu adalah buktinya. Maksud kakak, uang 100 juta itu buat beli mobil yang kemarin? Iya, kamu benar. Enggak, Kak. Ini tuh ada yang aneh. Harga mobil itu di atas 100 juta. Kemarin aku ngasih cek ke kakak itu kan cuma 100 juta. Terus sisanya dia dapat dari mana? Itu gak penting. Itu adalah tugas kamu untuk mencari tahu. Ya, tapi kita tahu kan, Faris itu nggak ada bisnis sampingan apapun. Dia hanya mengandalkan hasil dari kerjanya. Ya, jadi dia mengambil uang perusahaan untuk membeli mobil itu. Gak mungkin. Aku masih gak percaya kalau Faris menggelapkan uang supermarket. Ternyata cek itu kosong. Ibu mau coba-coba bohongin saya. Saya sengaja memberikan kamu cek kosong. Sampai saya benar-benar melihat hasil kerja kamu. Tapi aku sudah melakukan apapun itu, Ibu. Saya sudah bersedia hara di hadapan Karin. Dan saya yakin Karin akan percaya dengan fitnah saya. Ya, kita lihat saja nanti. Tapi semua sudah saya lakukan dan saya kesini untuk meminta imbalan. Dengan uang cash,
bukan dengan cek seperti ini yang kosong. Jangan khawatir, saya pasti akan transfer kamu. Bahkan, saya pasti akan memberikan imbalan lebih besar daripada itu. Tapi ingat, kamu harus benar-benar bisa memisahkan Faris dari Karin. Itu hal yang kecil buat saya. Asal harganya cocok, saya yakin saya bisa memisahkan Karin dan Faris. Kamu pikir saya bisa percaya dengan omongan kamu, ha? Hah, biar bagaimanapun juga, kamu satu keturunan dengan Faris. Satu darah. Bukan tidak mungkin kamu bisa berbalik dan mendukung Faris. Bu Indah, jangan khawatir. Faris tidak akan merasa kecewa bisa dengan Karin karena dia juga sudah mendapatkan calon pilihan yang lebih daripada Karin. Oh ya? Bagus dong. Ya, memang Faris pantas mendapatkan wanita selevelan dengan dia. Sederajat dengan kalian. Cukup, Bu Indah. Bu Indah tidak usah menghina saya dan keluarga saya karena kami adalah keluarga miskin. Tapi ingat, saya bisa membeberkan semua kebusukan Bu Indah di hadapan Karin. Permisi. Ini emang tanda tangan Faris. Tapi aku nggak percaya dia mau manipulasi data sebesar ini. Aku juga nggak percaya kalau dia menggelapkan uang perusahaan. Karin, bukti hitam di atas putih udah jelas. Faris nggak bisa mengelak lagi. Jangan karena kamu cinta sama Faris, terus kau malah belain dia yang udah jelas-jelas salah. Sekarang aku tahu Faris beli mobil itu dapat uang dari mana. Selain dari uang yang aku kasih ke kasusan, dia juga dapat karena dia mencuri uang perusahaan. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Apa kau masih bisa percaya sama Faris? Aku nggak percaya lagi sama Faris. Tapi aku masih cinta sama dia. Karin, aku bisa bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku dan ngelupain si Faris. Frans, aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu nggak usah lagi ngebahas kita. Aku muak. Tolong kamu ngerti ya? Aku akan tunggu kamu sampai kamu siap terima aku lagi. Karin? Karin, kenapa sayang? Maafin Karin, Ma. Karin bener-bener nyesel, Ma. Karin bener-bener nyesel. Karin udah dibutakan oleh cintanya Faris. Harusnya Karin gak nikah sama Faris, Ma. Karin bener-bener nyesel. Karin. Mama senang sekali. Hati Mama tuh lega. Selega-leganya. Akhirnya kamu tahu kan siapa Faris itu sebenarnya kan? Maafin Karin ya, Ma. Karin benar-benar kecewa sama Faris. Karin benar-benar sakit. Iya, Mama ngerti. Mama tahu bagaimana perasaan Karin sekarang ini. Karin begitu mencintai Faris, begitu sayang sama dia. Tapi kenyataan yang kamu dapat apa? Dia jahat sekali sama kamu. Kamu sudah tahu kan, dia itu jahat. Cepat-cepat urus perceraian. Gak, Ma. Karin gak akan gitu aja ngelepasin Faris. Karin akan buat Faris bayar mahal atas apa yang udah dia lakuin ke Karin. Mulai sekarang kamu tidur di lantai. Aku gak mau lagi seranjang sama kamu. Karin, ini maksud kamu apa ya? Aku nggak ngerti kok kamu jadi aneh kayak gini sih. Karin, aku ini suami kamu loh. Dan sudah kewajiban kamu untuk melayani aku. Dan udah kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya, bukan kebalikannya. Karin, selama ini aku udah berusaha ya untuk menafkahi kamu, baik lahir maupun batin.
Oke, secara materi aku memang nggak banyak, Karin. Tapi aku punya cinta. Aku tuh bukan ada gila-gila dia bisa kamu rayu-rayu ataupun kamu tipu. Aku udah tahu siapa kamu sebenarnya. Dan mulai sekarang, kamu nggak usah ngomong cinta-cinta yang tulus lagi di hadapan aku. Karin, sejak pertama kali kita ketemu, kamu udah tahu kalau aku ini orang miskin. Dan kamu terima aku apa adanya kok. Kamu nggak mempermasalahkan itu. Terus kenapa sekarang kamu baru mempermasalahkan masalah ini? Faris, asal kamu tahu ya, Karin yang sekarang itu masih Karin yang dulu. Karin yang mencintai Faris yang miskin. Tapi aku sekarang udah tahu. Tujuan kamu menikahi aku itu cuma ingin morotin harta aku kan? Itu yang bikin aku kecewa sama kamu. Astagfirullahaladzim. Tega kamu nuduh aku kayak gitu, Karin. Aku gak nuduh. Aku punya bukti-buktinya kok. Oke, kalau begitu tunjukkan sama aku. Mana buktinya? Gak perlu. Yang aku buktiin adalah sekarang kamu tunjukin sama aku kalau memang kamu gak bersalah. Kamu mau apa dari aku sebagai bukti? Ya kamu buktiin sama aku kalau memang selama ini harta-harta kamu itu kamu dapetin dari kerja keras kamu sendiri, bukan dari cara yang gak halal. Karin, aku tambah nggak ngerti sama kamu. Kamu tuh tambah ngaco, tau nggak? Karin, aku tuh masih punya iman. Yang gak halal gimana maksud kamu? Alah, udahlah, aku capek ngomong sama kamu. Sekarang gini aja deh. Aku minta sama kamu buatin rumah yang layak buat tempat tinggal kita. Dan itu semua kamu harus dapetin dari kerja keras kamu sendiri. Dan dengan begitu, aku akan percaya kalau kamu gak akan ngomongin harta. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Saya sengaja ngajak kamu makan siang hari ini. Karena saya lihat kamu nggak seperti biasanya di kantor. Ada masalah apa? Kau berantem sama anak buah kamu? Enggak sih, Pak. Cuma memang ada sedikit masalah aja. Kau berantem sama Karin? Faris, kamu dan Karin udah aku anggap teman baik. Jadi wajar kalau aku mau nolong kalian. Tapi kalau kamu keberatan, aku juga nggak maksa. Jadi begini, Pak. Sebenarnya saya nggak enak bercerita seperti ini, Pak. Tapi begini. Masalahnya sekarang ini Karin mulai berubah. Dulu dia nggak pernah mengungkit sedikit pun masalah harta. Tapi sekarang, saya kok ngerasa aneh sama Karin. Dia selalu menuntut saya masalah harta. Padahal dia sendiri tahu bagaimana kemampuan ekonomi saya, Pak. Wanita di mana-mana sama. Kebanyakan materi. Jadi wajar kalau Karin menuntut harta dari kamu. Oh enggak, Pak. Dulu Karin bukan tipe cewek seperti itu, Pak. Dulu dia menerima saya apa adanya. Makanya saya mau melamar dia. Terus apa yang mau kamu lakukan sekarang? Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin saya akan pindah rumah. Meskipun saya nggak tahu harus pindah kemana. Dan Karin juga menyuruh saya untuk membeli rumah dengan hasil uang saya sendiri. Kalau soal rumah, aku bisa bantu. Kamu tinggal bilang mau rumah di mana, aku akan siapkan uangnya. Nanti, aku kasih kamu pinjaman lunak. Kamu bisa cicil dari gaji kamu. Aku juga nggak mau terlalu bebanin kamu. Kamu bisa cicil semampunya aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi sebenarnya saya tidak ingin merepotkan Papa, Pak. Tapi demi menjaga keharmonisan dan juga keselamatan rumah tangga saya minta tolong Pak bantu saya, Pak. Dan terima kasih atas bantuannya, Pak. Tapi kamu jangan bilang-bilang Karin saya bantu kamu. Nanti yang ada dia nuduh enggak. Iya Pak, baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Pak. Tetap, money is power. Uang yang berkuasa. Hubungan Faris dengan Karin sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Maksud Kak Susan, rumah tangga Faris sama Karin bubaran? Iya,
sebentar lagi ini adalah kabar bagus untuk kamu. Iya kan? Aku emang sayang sama Faris. Tapi aku sedih kalau lihat rumah tangga Faris sama Karin itu berantakan. Sekar, Faris itu cocoknya untuk kamu, bukan untuk Karin. Kasihan kalau sama Karin. Farisnya dihina-hina sama orang kaya. Betul, aku juga nggak rela kalau sampai Faris itu dilecehin. Nah, itu artinya kamu harus berusaha memperjuangkan cinta kamu kembali sama Faris. Kan aku bantu, aku dukung. Asal kamu tahu diri aja, bayarannya mahal loh. Astagfirullahaladzim Kak Susan. Pasti ujung-ujungnya duit. Dari dulu tuh ya Kak Susan nggak pernah berubah. Selalu aja mata duitan. Pokoknya aku nggak mau kasih duit lagi ke Kak Susan. Sekar udah gak percaya lagi sama Kak Susan. Sekar percayanya sama Allah. Kalau emang Faris jodohnya Sekar yakin kok suatu saat nanti Sekar bisa sama-sama lagi sama Kak Faris. Kalau bukan karena aku lagi butuh Sekar buat ngancurin hubungan Faris dan Karin, aku pasti sudah tenang jauh-jauh Sekar berhadapan. Ini semua demi uang yang dijanjikan ini dah. Faris mau beli rumah? Iya, itu yang dibilang sama anak buahku. Selama ini aku sengaja mata-matai Faris untuk mencari bukti kasus korupsi Faris. Kalau sudah terbukti, kenapa nggak ditangkap saja? Jebloskan dia ke penjara. Masalahnya, uang di korupsi Faris tuh nggak sedikit. Jadi kita harus selidiki lebih dalam kemana arus aliran yang dikorupsi Faris. Itu dia. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini sih? Aduh Karin, kenapa kamu mesti menangis sih? Harusnya kamu bersyukur dong. Kamu bisa tahu bagaimana sifat jeleknya si Faris itu. Ma, aku juga nggak bisa bohongin hati aku. Jauh di lubuk hati aku tuh masih mencintai Faris. Yang bikin aku gak ngerti, tapi kenapa makin kesini tuh semuanya makin gak benar. Karin, dengar ya Nak, dengar. Kamu harusnya merasa senang. Kamu tahu siapa sebenarnya Faris itu. Kalau semakin lama kamu mencintai Faris, semakin susah kamu meninggalkan dia. Sekarang kamu harus tinggalkan dia sebelum dia semakin menjadi-jadi untuk mengeruk semua harta kita. Mengerti kamu sayang? Alah udah lama, Karin pusing. Karin! Pergi dari sini dan jangan pernah injak kaki kamu lagi di sini. Ma, tolong Ma, izinkan aku ketemu sama Karin, Ma. Aku bisa jelasin semuanya, ini cuma salah paham. Jangan panggil saya Mama lagi. Mulai saat ini kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Ma, oke Ma, aku akan pergi Ma. Tapi nggak dengan cara seperti ini Ma. Aku pengen pergi dengan cara baik-baik Ma. Heh, kamu merasa kamu orang baik-baik? Ngaca dong, ngaca. Mana ada orang baik-baik yang mengambil yang bukan haknya. Pergi kamu. Ma, ini cuma salah paham Ma. Saya sudah bilang, jangan panggil saya Mama lagi. Udah, aku tidak mau buang-buang waktu dengan orang munafik seperti kamu. Pergi! Ma, tunggu Ma. Ma.
Karin. Memangnya perempuan cuma Karin? Harusnya kamu itu dicintai sama perempuan yang benar-benar cinta sama kamu. Di dalam rumah tangga, kalau tidak sejalan itu namanya bukan rumah tangga, bertepuk sebelah tangan. Waalaikumsalam Sekar, pas banget kamu datang. Kakak titip ya, ini Faris kamu hibur. Kakak takut kalau dia nanti bunuh diri. Kak Faris, maafin Sekar ya. Gara-gara Sekar, Karin jadi salah paham. Nanti Sekar mau coba ngomong lagi sama Karin kalau kita tuh nggak pacaran. Ya, semoga aja Karin dengerin penjelasan di Sekar. Gak perlu sekarang. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita. Dunia kita ini beda. Dulu aku berpikiran kalau cinta itu tak mengenal kasta. Tapi semua itu omong kosong. Kak Faris yakin bakal ninggalin Karin? Kak Faris nggak nyesel? Enggak. Aku sama sekali nggak nyesel. Daripada aku memaksakan terus hidup sama dia. Tapi batin aku tertekan. Aku nggak mau seperti itu. Dan satu hal pembelajaran yang aku dapat dari pernikahan kemarin. Membina rumah tangga itu harus ada kepercayaan. Karena kalau enggak, hancur semua. Kamu ngapain ngikutin aku? Kak Faris, aku kan jadi ikutan sedih kalau ngeliat Kak Faris kayak gini. Ini file bukti kejahatan Faris yang kau minta, Karin. Oke. Terima kasih. Aku udah gak sabar pengen jeblosin Faris dan sekutunya ke penjara. Kamu yakin mau perkarain kasus Faris? Dia kan masih suami kamu, Karin. Kita udah talak satu kok. Tinggal tunggu waktu aja untuk berpisah. Eva. Iya, Bu. Tolong kamu kumpulkan semua data perusahaan yang berhubungan dengan Faris. Dan saya nggak mau ada bukti-bukti kejahatan Faris yang terlewatkan. Kamu ngerti ya? Setelah itu kamu langsung koordinasi dengan pengacara saya, Pak Burhan. Iya, Bu Karin. Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih. Pak, bukan saya, Pak. Demi Tuhan, Pak. Bukan saya melakukan, Pak. Pak, saya difitnah, Pak. Saya tidak pernah mengambil uang perusahaan, Pak. Demi Allah, Pak. Pak, Bapak salah tangkap. Kita tidak bersalah, Pak. Nanti kalian bisa jelaskan di kantor. Bawa dia. Pak. Saya mohon, Pak. Kak Faris, tunggu, Pak Polisi. Kak Faris nggak salah, Pak Polisi. Pak, tunggu, Pak. Kak Faris, Pak. Sekar kalau kita Sekar. Cari kan pengacara terhebat di negeri. Kak Faris, Kak. Kak Faris. Hidayah sang kuasa ada untuk Hidayah sang kuasa ada untuk Faris, maafkan Kakak, Faris. Kakak memang bersalah, Kita dijebak, Faris. Dijebak? Siapa yang jebak, Kak? Ibunya Karin. Selama ini Kakak bekerja sama dengan ibunya Karin untuk memisahkan kamu dengan Karin. Ingin menghancurkan kalian. Membuat kalian cerai kamu dengan Karin. Ibunya Karin mengiming-imingkan uang yang sangat besar untuk Kakak, tapi ternyata dia bohong. Kakak nyesel.
Kak. Kakak tega Kak ngancurin kehidupan aku, Kak. Hah? Maafkan kakak, Haris. Semua kesalahan kakak. Diam, Kak. Diam! Karin, setelah kamu resmi bercerai dengan Faris, kamu mau kan jadi istri aku? Karin, please, kasih aku kesempatan kedua. Aku janji aku akan jadi suami yang terbaik dan pelindung yang terbaik buat kamu. Aku udah gak takut lagi ngadepin penjahat yang begitu gak mungkin. Frans, kalau memang kita berjodoh, kita juga pasti akan ketemu lagi. Pasti akan disatuin. Jadi kamu jadi istri aku kan? Insya Allah. Halo Eva, gimana? Dari hasil tim investigasi dari tim pengacara Bu Karin, dari bukti-bukti yang ada ternyata hasilnya di luar dugaan. Maksud kamu? Pak Burhan bilang, intinya Faris terbukti tidak bersalah. Faris cuman korban. Dan uang perusahaan yang ada malah masuk ke rekening pribadinya Pak Frans. Oke, Pak. Kalau gitu, sekarang kamu coba telepon polisi untuk menangkap pelaku korupsi yang sebenarnya. Baik, Bu. Ini file bukti kejahatan Faris yang kau minta, Karin. Oke. Dari awal aku nggak percaya kalau Faris itu menggelapkan uang perusahaan. Tapi kamu hebat. Kamu bisa meyakinkan aku akan hal itu. Cepat atau lambat, yang namanya bangke juga pasti akan kecium juga baunya. Betul. Dan ternyata kamu bangkainya. Karin, kamu ngomong apa sih? Barusan Pak Burhan kasih tahu aku. Dia udah menemukan fakta baru kalau ternyata kamulah orang yang menggelapkan uang perusahaan. Dan kamulah yang korupsi. Oke, aku yang ngambil uang perusahaan. Mobil yang dipakai Faris juga aku yang ngambil dari uang perusahaan. Ya nggak mungkin lah aku rela ngasih mobil cuma-cuma buat orang yang udah ngambil kekasih aku. Kamu harus jadi milik aku, Karin. Frans, kamu itu harus bisa terima kalau aku itu bukan jodoh kamu. Bukan, kamulah jodoh aku. Aku yang nentuin sendiri siapa jodoh aku. Sekarang juga, kamu harus nikah sama aku. Frans, kamu apa-apaan sih? Kamu jangan. Sekarang! Udah! Diam sekarang! Selamat siang. Oh dia. Jangan! Apaan nih? Apa-apaan ini? Lepas! Lepas! Karin, kalau aku di penjara, ibu kamu juga aku seret ke penjara karena dia terlibat. Oh dia. Lepas! Karin! Karin! Ini semua gara-gara Bu Indah ya. Saya jadi mencari sini, Bu. Ini saya terjebak gara-gara iming ibu tentang uang itu semua. Hah? Salah sendiri. Kenapa jadi orang mata duitan? Hah? Emangnya Bu Indah nggak mata duitan, ha? Hello, Bu Indah itu paling parah, lebih parah daripada aku. Tega untuk membunuh, menghancurkan rumah tangga keluarganya. Anaknya sendiri. Ngaca dong, ngaca. Kamu sendiri merusak rumah tangga Faris dan Karin. Hah? Ngaca. Ngomong aja. Woi, diam!
Aku minta maaf, Kak. Aku nggak bisa nolongin kakak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati hukum yang ada di negara kita, Kak. Kakak udah melakukan kesalahan. Jadi kakak harus menerima semua akibat-akibatnya. Karin gak maafin mamaku. Tapi maafin Karin ya. Karin gak bisa ngebebasin mama dari sini. Faris, maafin Papa. Apa-apa. Ya. Faris juga minta maaf ya sama mama ya. Kalau selama ini Faris punya salah sama mama. Ya. Karin, Mama rela ada di sini dan Mama pantas ada di sini demi kebahagiaan kamu dengan Faris, nak. Sekar, maafkan kakak ya. Terima kasih Sekar.